lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan relevan. Relevan. Jangan lupa like and subscribe, komen juga boleh. Bang Usman, Bung Usman, apa kabar? Baik, baik. Sehat, Bang Usman? Baik. Harus baik, karena negara sedang tidak baik-baik saja. Negara sedang ngelantur. Ngelantur, sejarahnya jangan sampai ngelantur juga. Jangan sampai ngelantur lagi. Nanti banyak yang kabur. Ya, Bung, ini kan lagi rame nih, soal dua hal ya. Satu soal penulisan ulang sejarah, yang satu soal rencana mengusung Soeharto jadi pahlawan nasional. Nah, yang soal sejarah ini kan Bung Usman kan terlibat di aksi kalau nggak salah ya. Sebenarnya apa sih keberatan Bung Usman dan kawan-kawan? Ya, ini keberatannya bukan sekedar hal-hal yang sifatnya substansi, bahkan bukan soal substansinya, tapi lebih ke prinsip, yaitu kalau negara mau menyusun official history, sejarah resmi, maka konsekuensinya negara tidak akan menerima sejarah yang tidak resmi, sejarah yang bukan versi penguasa. Dan kalau itu terjadi, maka ia membuka keran represi di masa depan. Sama seperti tahun 80-an azas tunggal Pancasila. Siapapun yang tidak menerima Pancasila sebagai azas satu-satunya, maka akan mengalami. Karena belum apa-apa yang nolak aja disebut radikal, disebut bid'ah gitu. Itu kalau diskusinya Pak Agus Mulyana, Direktur Museum dan Kebudayaan, kalau diperpanjang setengah 30 menit lagi tuh, pasti kita dianggap kafir. Jadi kafir. Bid'ah. Ya. Lah iya, sejarahnya belum jadi aja yang mengkritisi dianggap dilabelin. Kan tahun 80-an banyak yang dianggap anti negara lah, ibaratnya dianggap ekstrim kanan kan. Tahun 60-an ekstrim kiri gitu kan. Nah, jangan-jangan sekarang ada lagi ekstrim tengah nih. Jadi, waduh, sebaiknya janganlah ada sejarah resmi gitu. Silakan aja kalau mau bikin buku sejarah, kalau mau revisi misalnya Indonesia dalam arus sejarah, buku yang tahun berapa itu 2012 kan. Kalau mau direvisi ditambahkan misalnya katakanlah Menteri Kebudayaan kepingin menambahkan itu temuan lukisan goa di Sulawesi itu kan yang usianya 51.000 tahun. Ya udah nggak apa-apa, tambahin aja. Kalau perlu bikin penelitian khusus tentang lukisan goa itu aja belum tentu cukup 6 bulan. Nah, ini ingin nulis sejarah dari era prasejarah sampai era pemerintahan Mulyono, Mulyadi misalnya, dan Mulyani, itu kan panjang banget gitu. Nggak mungkin 6 bulan, nggak mungkin setahun. Gitu. Jadi, tapi alasan kami bukan pada soal kerangka waktu, bukan soal substansinya, melainkan pada prinsipnya. Tidak boleh ada. Tapi Bang Usman tadi sempat nyinggung nih. Jangan sejarah juga dijadikan kebutuhan penguasa. Oke. Nah, tapi upaya yang sekarang sedang jalan nih, menurut Bang Usman itu kebutuhan penguasa jadinya. Nah, itu bisa kita periksa. Yang pasti itu akan memasukkan sejarah era pemerintahan Prabowo, gitu kan. Yang pasti era pemerintahan Prabowo sekarang sedang menggodok rencana penetapan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan. Ya. Bahkan itu sudah diniatkan sedari awal ketika Prabowo belum jadi presiden. Artinya ada kandungan subjektivitas dari awal. Prabowo sebagai katakanlah mantan menantunya Soeharto pasti akan subjektif. Sudah sedari awal saja, belum melalui kajian, belum melalui seminar, sudah ingin menetapkan sebagai pahlawan. Padahal sejarawan, antropolog, sosiolog, yang menulis tentang peristiwa 65 misalnya, menjelaskan bagaimana Soeharto mengambil alih kekuasaan Soekarno dengan cara kudeta militer. Banyak sekali orang dibunuh di masa itu gitu. Termasuk ketika memulai pemerintahannya, yang ketika itu Soeharto masih militer, membangun kebijakan yang diskriminatif terhadap orang-orang yang dianggap kiri, dianggap tadi tuh radikal gitu kan. Sekarang kita dianggap radikal nih oleh dianggap suzon juga. Selain radikal dianggap suzon juga. Iya. Padahal kita bukan radikal. Tapi satu itu gitu ya. Artinya ketika ada narasi tunggal, artinya itu menutup ruang. Ada narasi-narasi lain terkait dengan sejarah. Iya. Sementara kan sejarah kita tahu selalu ditulis oleh pemenang. Betul. Pemenang itu adalah penguasa gitu. Artinya itu bisa mereduksi fakta-fakta lain yang bisa jadi itu tidak disukai atau
berseberangan dengan kepentingan penguasa seperti itu. Persis. Nah itu yang dulu dilakukan oleh Franco, General Franco di Spanyol era pemerintahan yang fasis, atau Mussolini di Italia dan Hitler di Jerman. Jadi mereka ingin membangun, itu kan pemerintahannya diawali dengan krisis ekonomi yang cukup serius, sehingga tidak ada semacam kebanggaan pada bangsanya. Nah, ia membangun kebangsaan itu dengan menulis ulang sejarah terlebih dahulu, bahwa misalnya di Jerman bahwa ras Arya itu adalah ras yang tinggi, yang superior dibanding mulia, yang lain tidak, Yahudi dan seterusnya. Itu berakibat pada yang lain itu tidak penting, yang lain itu rendah. Jadi ultranasionalis. Jadi ultranasionalis. Nah, ciri dari pemerintahan yang fasis itu adalah ultranasionalisme. Jadi dia mengagungkan kebangsaan, bangsa, kepentingan bangsa di atas kepentingan individu. Tentu kalau kita bilang ya lebih baik mengutamakan kepentingan umum dari melampaui kepentingan pribadi. Oke, tapi bukan itu kan yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah glorifikasi sejarah bahwa Indonesia ini hebat gitu kan. Padahal banyak sekali penggalan sejarah di masa lalu yang harus kita akui kita nggak hebat. Kita melakukan banyak kesalahan dalam sejarah. Gitu. Ada fakta-fakta sejarah yang sulit dipungkiri. Kita melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat kita nggak maju, nggak berkembang. Di Netflix tuh belum lama ini saya nonton sejarah Lee Kuan Yew in his own words di Singapura. Dia waktu awal kemerdekaan Singapura kan merdekanya setelah Indonesia ya. Negara kecil, negara yang kata Lee Kuan Yew mungkin bagi negara-negara besar seperti jeruk yang tinggal diperes habis gitu kan. Tapi dia ketika itu mencoba membangun integrasi dengan Malaysia, membangun integrasi antara Melayu dengan misalnya orang-orang Singapura lainnya. Sampai akhirnya dia memulai suatu pembangunan mental lah ibaratnya gitu ya, kayak Jokowi waktu itu revolusi mental gitu. Tapi benar-benar bersih dari korupsi, benar-benar bersih dari kolusi, dan hasil ekonominya lumayan meskipun ada kritik tentu terhadap pemerintahan Lee Kuan Yew yang kurang demokratis. Sama dong dengan di kita. Revolusi mental juga bersih-bersih kan, bersih korupsinya, duitnya bersih di korupsi. Bersih, tapi gantian korupsinya gitu. Jadi, nah pemberantasan korupsi itu akhirnya menjadi semacam titik lentingnya. Nah, itu yang kita tidak inginkan gitu. Kita ingin bahwa sejarah masa lalu itu selalu dilihat dari dua sisi yang objektif. Kan Prabowo atau misalnya Fadlizon lah katakan sebagai Menteri Kebudayaan mengatakan kita ingin melihat sejarah masa lalu itu dengan Indonesia sentris. Indonesia sentris itu berarti kita melihat dari pengalaman orang Indonesia, dari sudut pandang Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia. Tidak salah. Tapi itu bisa beresiko bias nasionalis. Bisa beresiko tidak objektif. Kan soalnya bukan apakah yang nulis sejarah Indonesia orang asing apa orang Indonesia. Soalnya adalah tulisannya objektif tidak. Misalnya gitu. Atau kita menggunakan jaket ini. Jaket ini oke lah kita ingin beli jaket dari orang Indonesia. Ini bukan jaket saya, ini jaket Kompas nih. Nah, disclaimer. Dan bukan suap ini kan, ini kembalikan. Jadi soalnya kan bukan apakah jaket kita, sepatu kita itu produk dalam negeri atau produk luar negeri. Tapi apakah produk sepatu kita diproduksi oleh buruh-buruh yang diupah secara layak. Misalnya gitu. Apakah barang-barang yang kita miliki diproduksi dengan cara-cara yang merusak lingkungan? Sebenarnya itu nilai-nilai kosmopolitan yang baru itu. Tapi gini Bang, kalau dari pembicaraan yang Bang bilang barusan, kok saya menangkapnya jadi upaya yang sedang dilakukan sekarang jadi part of propaganda jadinya? Ya bisa seperti itu, bisa seperti itu. Apalagi sekarang ditarget Agustus 2025 harus kejar setoran gitu. Dan tapi sebelum saya tanya lebih lanjut, bukannya soal penulisan orang sejarah itu memang menjadi bagian dari rekomendasi PPHAM itu ya? Ya, kita harus tanya kepada Menteri Kebudayaan, apakah ini merupakan bagian dari tindak lanjut pemerintahan sebelumnya era Joko Widodo yang pada 2022 akhir membentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial. Yang salah satu rekomendasinya diumumkan pada bulan Desember adalah penulisan ulang sejarah. Lalu di bulan April 2023 muncul instruksi Presiden. Kebanyakan berisi tentang bantuan sosial kepada para korban. Nah, tidak ada penulisan ulang sejarahnya. Waktu itu dikhawatirkan oleh sejumlah unsur yang konservatif gitu. Termasuk ada beberapa orang dari tim itu sendiri yang merasa kecolongan karena ada rekomendasi penulisan ulang sejarah. Dia merasa keberatan. Dia takut
ada revisi terhadap sejarah. Nah, apa itu? Peristiwa 65. Peristiwa 65 itu dianggap bagi dia adalah kesalahan Partai Komunis Indonesia gitu. Nah, versi sejarah yang dibuat oleh Orde Baru kan seperti ini. Baik itu di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia yang diterbitkan tahun 76, tebal itu 6 jilid. Lalu dituangkan lagi dalam sejarah yang diterbitkan oleh Seknek tahun 80-an tentang penumpasan gerakan 30 SPKI dan penumpasannya itu ya. Itu kalau kita menulis di luar itu bisa diproses hukum, kita bisa dianggap menyebarluaskan gagasan Marxisme, bisa dianggap PKI kita kalau berbicara di luar versinya pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang kita butuh sejarah yang lebih objektif kan. Ingat gak waktu awal Gus Dur? Itu kan Menteri Penerangan Jenderal Yunus Yosia. Waktu diskusi dengan Rossi kan saya sebut itu waktu Pak Gatot Nurmantio Panglima TNI mengatakan ini yang mau revisi ulang sejarah, yang menghapuskan film G13 PKI ini. Siapa lagi kalau bukan PKI, kata Pak Gatot kan. Terus saya ingat, wah bukannya PKI itu. Itu Letjen Yunus Yosia, seniornya Pak Gatot. Ya kan? Waktu itu Menteri Penerangan gitu. Terus saya sebut lagi, ada program di Kementerian Pendidikan menulis ulang revisi sejarah. Tidak ada lagi PKI-nya itu, melainkan lebih objektif revisinya, buku diganti. Di bawah Kementerian Pendidikan, menterinya Pak Juwono Sudarsono. bukan PKI gitu. Tapi apakah PKI salah, itu soal yang lain lagi gitu. Apakah orang kalau sudah dulunya komunis pasti salah gitu. Iya. Dan satu lagi, kalau kita lihat konsep yang beredar gitu ya, dan sempat saya baca itu part yang soal PKI itu cuman, yang lainnya itu kan ada judul, subjudul, isinya apa aja. Nah yang part PKI itu isinya cuman prolog, epilog. Ya. Nah kelihatannya itu belum tuntas kan. Mau digambarkan sebagai apa periode 65 itu oleh para sejarawan ini kan. Sebenarnya udah banyak bukunya. Enggak, kalau aku sih melihat jangan-jangan memang enggak di part itu tidak akan ada revisi. Jadi hanya akan menduplikasi saja. Cuma tinggal dikasih pengantar sama penutup gitu aja. Jangan-jangan seperti itu. Bisa. Bisa jadi mau mengatakan bahwa peristiwa 65 di mana banyak orang komunis dibunuh itu hanyalah epilog. Ada prolognya, yaitu PKI memberontak tahun 48 di Madiun misalnya. Itu kan seringkali diulang-ulang oleh orang-orang yang anti PKI atau anti komunis itu. Itu satu. Terus kemudian yang menarik juga, Bung, yang saya baca di konsepnya itu kan ada part soal pembangunan dan ada part respon atas pembangunan. Jadi kasus Talang Sari, kasus Tanjung Priok itu dianggap cuman respon atas pembangunan, sementara selama ini itu dianggap sebagai pelanggaran HAM berat misalnya oleh sebagian kawan-kawan Human Rights Defender termasuk Komnas HAM. Bagaimana Bu Usman melihatnya ini? Nah itulah kalau tidak melibatkan partisipasi yang luas. Kan sejarah ditulis ulang itu dalam perspektif masyarakat di era transisi. Kan Indonesia dianggap masih transisi nih. Dari era pemerintahan yang otoriter mau menuju era pemerintahan yang demokratis. Karena itu penulisan ulang sejarah diperlukan untuk belajar dari masa lalu apa yang salah, bagaimana memperbaikinya, gimana supaya ke depan tidak terjadi lagi. Nah itu dimaksudkan untuk menjelaskan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan memutus siklus kekerasannya. Nah kalau peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari dianggap sebagai respon pembangunan, rasanya salah itu. Dan cuma 2 loh ya, dari sekian banyak kasus. Padahal ada banyak. Gak usah jauh-jauh deh, Aceh, Papua, Timor. Aceh dulu deh misalnya. Aceh itu tahun 60-an adalah lumbung padi Asia. Bayangkan, di Asia ini kita ekspor. Bahkan saya kira dalam catatan para sejarawan, Indonesia itu pernah membantu India ketika kekurangan beras, ketika kelaparan. Karena besarnya, surplusnya itu beras kita itu. Itu di Aceh salah satunya, selain di Karawang ya, sekarang sudah jadi pusat industri itu kan. Nah tetapi ketika pemerintah Orde Baru menemukan adanya minyak, ada gas, lalu diserahkan ke investasi asing, diambillah itu lahannya itu, diganti hanya 7.000 perak per meter orang-orang Aceh itu. Itu ditulis bukan oleh era-era yang sekarang, itu ditulis oleh tim yang dibentuk oleh Presiden Habibie. Itu saya baca, wah nangis saya baca itu. Bayangkan orang Aceh yang tadinya sejahtera dengan pertaniannya, tiba-tiba hanya karena di bawahnya ada emas, ada gas, ada minyak gitu, diambil alih dengan harga 7.000 perak per meter
persegi. Bayangkan kalau Menara Kompas ini dibongkar, diganti 20.000 deh misalnya. Pasti angkat senjata tuh Kompas. Tapi gini deh, Bang Usman, ada nggak Pak nih bahwa yang sekarang meruncing soal penulisan ulang sejarah, ini kenapa jadi polemik gitu? Jadi polemik ya. Karena yang berkuasa saat ini itu sulit dilepaskan dengan peristiwa 98. Itu ada yang beranggapan kayak gitu. Ya wajar. Kenapa? Karena di hari pertama saja Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Lapas, Yusril Iza Mahendra mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat selama Indonesia berdiri. Tragedi 98 gimana Pak Menteri? Tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat. Waduh, ngeri banget. Tragedi 98 itu kan paling tidak 3. Yang pertama adalah rangkaian penculikan dan penghilangan paksa aktivis. Itu di bulan Maret. 11 Maret, 12 Maret itu pas sidang umum mau melantikan Soeharto. Kan pemilunya 97, lalu dilantik Maret 98. Itu penculikan banyak sekali sampai di bulan Mei. Itu rangkaian yang pertama. Oleh Komnas HAM diselidiki. Penculikan dilakukan oleh siapa? Dan disebut, Penculikannya dilakukan oleh siapa? oleh tim Mawar di bawah grup 4 Kopassus yang ketika itu dan Komandan Jenderalnya Prabowo. Itu maunya. Kalau mau lebih jauh lagi saya bisa lebih jelaskan. Dan sekarang tim mawarnya rata-rata jadi pejabat. Iya. Yang terakhir Pak Jaka. Sebagai Dirjen Bea Cukai. Ya saya pernah ketemu Pak Jaka lah. Saya nggak ada yang pribadi di sini. Saya hanya merasa negara harus punya tanggung jawab untuk mengungkapkan kebenaran tentang mereka yang diculik. Apakah Pak Jaka terlibat? Buktikanlah di pengadilan. Apakah Prabowo yang paling bertanggung jawab yang mau memerintahkan penculikan? Bicarakanlah di pengadilan. Ajukanlah bukti, ajukanlah bela diri gitu. Makanya karena itu juga Bang Usman bilang tidak ada sejarah yang resmi berarti. Ya, sebaiknya tidak boleh ada sejarah yang resmi, apalagi seolah-olah hanya bisa ditafsirkan secara tunggal oleh pemerintah gitu. Itu baru yang pertama tuh, kembali ke soal Pak Menko Yusril ya. Penculikan adalah rangkaian peristiwa 98 yang pertama. Dan disebut oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat. Dan itu nggak ada loh ya di konsep yang dibikin sama Kemendikbud. Tidak ada, tidak muncul di dalam konsep Kementerian Kebudayaan tentang penulisan ulang sejarah. Yang kedua, rangkaian penembakan mahasiswa dari mulai di Yogyakarta, kemudian di Bandung, di Jakarta 12 Mei, sampai di Atmajaya di Semanggi yang pertama Bu Sumarsi, atau bahkan sampai ke tahun 99 di mana Yapium Hab juga menjadi korban. Nah, rangkaian penembakan mahasiswa ini tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Karena lahir dari politik kebijakan yang represif negara. Negara melarang mahasiswa keluar kampus. Kalau keluar kampus, ABRI akan mengambil langkah apapun. Itu tahun 98. Jadi, itu pun diselidiki oleh Komnas HAM. Dan kesimpulannya adalah pelanggaran HAM yang berat. Tidak ada di dalam naskah itu. Yang ketiga, tragedi 98 lagi. Kerusuhan Mei. Ada ribuan orang, termasuk anak-anak miskin kota terbakar. Ada banyak perempuan yang diperkosa. Ada banyak orang-orang Hokkien, orang-orang Tionghoa yang rumahnya, rukonya dibakar. Itu nggak pernah dibongkar. Diakui saja tidak. Bukan pelanggaran HAM berat katanya. Nah, kalau kita tidak mengakui itu sebagai peristiwa yang kelam di masa lalu, itu kan 27 tahun lalu, udah bisa dibilang sejak gitu. Dan kalau itu tidak diakui, kita nggak akan pernah bisa belajar kenapa ada begitu banyak serangan terhadap orang-orang Tionghoa. Dan serangan itu bukan 98 aja, sejak Januari, Juli tahun 97 ketika sembako mulai naik gitu. Kan banyak toko-toko sembako yang memang dikelola oleh orang-orang Hokkien. Tapi kenaikan harga sembako itu bukan karena mereka mau menaikkan, melainkan karena inflasi. Karena harga nilai tukar rupiah anjlok. Karena pengelolaan ekonominya nggak benar, ada korupsi, ada kolusi dan nepotisme. Nah, itu yang orang harus belajar sehingga tidak ada lagi etnosentrisme gitu, seolah-olah kemajuan ini hanya orang Tionghoa gitu. Padahal banyak orang Tionghoa yang miskin. Nah, orang kan perlu belajar supaya dia punya pemahaman yang baru dan merasa penting untuk menghormati perbedaan itu, entah etnis, agama, suku gitu, ideologi. Nah, iya. Bayangan saya atau asumsi awam saya, sejarah itu kan bicara transformasi ya. Transformasi besar sebuah bangsa itu loh. Dan menurut saya misalnya 98 adalah sebuah transformasi gitu loh. Dari sebuah pola kepemimpinan yang otoriter, sentralistik menjadi lebih demokratis gitu loh. Nah, tapi faktanya itu nggak ada di konsep yang saya baca yang beredar itu ya, entah itu benar atau enggak. Jadi dari
pembangunan itu langsung melompat ke 99 eranya SBY gitu. Nah, bagaimana Bung Usman melihatnya? Ya itulah kenapa penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan banyak pihak. Bahkan bukan hanya sejarawan, apalagi sejarawan profesional saja. Dia harus melibatkan intelektual publik, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang banyak melakukan penelitian tentang kekerasan di masa lalu, termasuk juga para korban. Kan mereka adalah sumber primernya. Kalau yang sekarang ini kecenderungannya adalah mengkompilasi buku-buku yang sudah ada, lalu didaur ulang, yaitu sumber sekunder nggak kuat. Pertanyaannya, ketika proses krisis 97-98 dengan berbagai kasus pelanggaran HAM di situ dan itu tidak ada, itu emang karena Kemendikbud lupa, kesegip, atau emang ada kesengajaan memang? Manusia memang tempatnya lupa. Ya. Seperti Romai Rama bilang. Seperti Romai Rama bilang. Ya jadi memang itulah sebabnya ada sebagian orang juga yang mengkritiknya berdasarkan partisipasi sejarawan. Kenapa Profesor Asfi Warman Adam tidak dilibatkan? Misalnya, tahun 2002 ketika ada proyek penulisan sejarah baru Indonesia dalam arus sejarah, Prof. Asfi sempat dilibatkan. Tapi kebetulan Prof. Asfi keberatan karena editornya misalnya hanya seorang pengamat politik gitu. Padahal ini sedang menulis narasi besar tentang sejarah gitu, yang perlu kedalaman, perlu abstraksi, perlu kontemplasi yang sangat serius gitu, sehingga sejarah itu dihadirkan secara objektif gitu. Nah, tapi pada akhirnya Pak Asfi mundur dan sekarang dia tidak terlibat. Tapi dia keberatan bersama aksi bukan karena dia tidak dilibatkan, melainkan lebih karena hal alasan prinsip, persis seperti yang dikatakan oleh Pak Marzuki Darusman. Dan Pak Marzuki Darusman ini bukan orang radikal, bukan ibita. Dia mantan Jaksa Agung era Presiden Abdurrahman Wahid, anggota parlemen yang termasuk yang terlama, pernah di Golkar lama gitu kan, jadi Jaksa Agung, jadi Menteri Sekretaris Kabinet kalau nggak salah pernah. Kemudian pelapor khusus PBB. Waduh, ini banyak sekali atribut-atributnya gitu. Jangan-jangan yang mengkritik tidak lebih baik dari Pak Marzuki gitu. Jadi saya kira hati-hatilah untuk mengemukakan stigma-stigma semacam itu supaya tidak ngelantur. Iya, iya. Itu satu ya soal apa? Udah tiga tadi. Udah tiga satu? Ya? Enggak bercanda. Salah hitung berarti aku. Nah, pertanyaan gini Bung, serius banget. Ada dugaan bahwa dia harus serius emang. Serius ya? Iya, kalau sama Usman harus serius. Ada dugaan bahwa penulisan ulang sejarah ini dikaitkan dengan usulan Soeharto jadi pahlawan. Makanya kan di skip tuh 97 dengan berbagai dinamika pelanggaran HAM-nya. Anda sepakat? Ya itulah sudah saya kemukakan berulang kali. Bahkan beberapa pekan lalu saya ikut di dalam aksi protes di depan Kementerian Sosial yang menyatakan keberatan untuk adanya kebijakan penetapan Soeharto sebagai pahlawan. Saya kemudian para aktivis yang lain menyampaikan secara terbuka. Dan kami bertemu dengan Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf. Bahkan kebetulan staf khususnya itu Abdul Malik Haramain, saya ingatkan bahwa jangan lupa Pak Abdul Malik Haramain itu pernah menulis buku judulnya Gus Dur, Politik dan Militer. Dan di dalam salah satu tulisannya itu ia menjelaskan bahwa TAP MPR yang terjadi tahun 98 itu termasuk yang menyebut nama Soeharto sebagai orang yang dalam kasus KKN itu dilakukan dalam dinamika yang sangat tegang, termasuk penembakan mahasiswa di Atmajaya. Bahkan dalam pandangan buku itu penembakan mahasiswa di Atmajaya itu seperti ancaman dari militer kepada para pembuat kebijakan di MPR untuk tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap radikal, misalnya menghapus dui fungsi ABRI. Nah, Gus Malik itu baru sadar, wah iya ya saya pernah nulis itu. Nah, saya bilang nggak usah jauh-jauh, pakai buku itu aja, berarti Soeharto nggak layak. Wah dia malu gitu, wah gawat nih. Menteri Sosial Gus Ipul sampai ketawa-tawa itu kan. Oh masih simpan bukunya? Masih, saya bilang, kalau perlu saya bawain ini. Jadi nggak usah kaji jauh-jauh, pakai bukunya staf khusus Mensos saja nggak cukup gitu. Tapi kan Mensos ini hanya pelaksana atau pembantu dari Presiden yang sudah sedari awal berniat
menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nah kalau pahlawan nasionalnya adalah Soeharto yang mengambil alih kekuasaan Soekarno dengan kudeta dan dijatuhkan oleh para mahasiswa. Karena dengan berbagai persoalan. Dengan berbagai persoalan korupsi, pelanggaran HAM, penyalahgunaan militer dan seterusnya. Kalau ia adalah Soeharto, lalu kami nih gerakan mahasiswa 98 penjahatnya kan? Gitu kan? Kalau dia kami juga nggak merasa pahlawan ya, tapi paling tidak kami bertanya-tanya, lalu yang kami lakukan itu apa artinya gitu? Lalu apa artinya TAP MPR tentang misalnya reformasi? Entah itu otonomi daerah, entah itu amandemen konstitusi, entah itu desentralisasi pemerintahan, penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, pembentukan MK, KPK, sebutlah itu. Apa itu artinya semua gitu? Ya. Apakah itu hasil dari kejahatan kami? Ini sama halnya ketika ada juga yang protes Orde Lama mau dihapuskan. Karena kan tadi kalau mengingat sejarahnya Pak Harto dengan menggulingkan rezim Orde Lama, ini dibilang mau jadi pahlawan nasional. Nah ini di sisi lain ada juga yang protes bahwa Orde Lama dihapuskan itu ya jangan loh, itu bagian dari sejarah juga, dan kita harus ingat bahwa Orde Lama itu diruntuhkan juga, dijatuhkan juga oleh cara-cara yang tidak baik gitu. Ya memang makanya harus ada kejujuran ya. Makanya ada suara-suara juga dari PDIP kan. Bahkan dari cucunya Soekarno, Mbak Putih misalnya dalam pertemuan di DPR dengan aksi itu yang mengatakan banyak sekali generasi muda sekarang lupa akan sejarah. Kalau ditanya presiden pertama Indonesia namanya Soekarno-Hatta katanya. Itu kata Mbak Putih. Saya kira itu tidak keliru sepenuhnya, karena bisa jadi itu akibat dari kita tidak memiliki metode pengajaran sejarah yang benar. Dan guru-guru sejarah ini sekarang banyak yang bingung kan. Kalau buku-buku sejarah itu digonta-ganti. Uang penulisan ulang sejarah ini besar loh, 9 miliar. Kalau dikasih ke guru-guru sejarah di sekolah-sekolah untuk digunakan untuk pengembangan metode sejarah yang kreatif, mungkin lebih baik. Anak saya saja yang satu SD, satu SMP sering bertanya-tanya, ayah kenapa ayah ceritanya beda, buku ayah beda dengan buku sejarah? Nah menurut kamu gimana? Kalau ujian aku ikut aja buku sekolah, tapi kalau dia ditanya pendapatku, aku ikut buku yang lain, kata dia begitu. Wah saya bilang ini, jadi anak-anak sendiri sudah punya kesadaran sejarah. Kenapa? Karena dia juga membaca referensi yang beragam. Nah kalau referensinya ditunggalkan, itu bahaya. Akhirnya orang hanya melihat sisinya seolah-olah hanya bangsanya yang hebat, padahal ada bangsa lain yang lebih hebat. Tapi bukankah negara maju itu punya sejarah yang relatif tunggal? Enggak. Biasanya? Enggak juga? Enggak. Jerman hancur di bawah sejarah tunggalnya versi Hitler. Spanyol juga begitu di bawah Franco. Mussolini juga menghancurkan Italia. Tapi setelah mereka berakhir, pemerintahannya menjadi lebih demokratis, sejarahnya lebih demokratis, jauh lebih maju. Jadi banyak juga historian yang punya pendapat masing-masing berbeda gitu, dan itu bisa diakui oleh ini bukan urusan historian saja. Sekali lagi ya, Komisi Klarifikasi Sejarah di Guatemala dipimpin oleh seorang uskup. Katakanlah di Indonesia dipimpin oleh uskup atau kardinal Suharyo misalnya, atau siapalah tokoh kiai siapa yang dianggap berpengaruh. Ya, yang berpengaruh, yang punya integritas moral, tidak ngurusin tambang misalnya. Ya, nanti ada jadi komisaris. Ini ngelantur banget. Tadi gue baru mau bilang, ini ada juga sejarah yang ngelantur. Gibran sebagai wapres terbaik Indonesia. Itu pasti dari dosen tuh. Ya kan, waduh saya temennya Hakim nih. Lebih ngelantur lagi dibanding Hatta gitu. Saya pikir waktu itu saya mimpi baca berita itu, ternyata bener. Wah ini ngeri nih. Tapi kembali ke yang tadi itu. Jadi ketika transisi sebuah pemerintahan dibuka, sejarahnya jauh lebih beragam, tidak monolitik gitu. Dan itu justru mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Kan kalau kita tidak pernah tahu masa lalu, kita nggak akan pernah bisa tahu kemana akan melangkah. Dari mana sih kita berasal itu? Bangsa-bangsa yang besar punya sejarah yang kelam. Betul. Kelam banget. Kurang kelam apa? Mana Eropa misalnya? Di Eropa. Abad pertengahan, hancur banget. Mana lagi yang maju? Misalnya Amerika taruhlah, meskipun lagi mundur nih ya. Tapi kan sebelum kemunduran di era Donald Trump ini, Amerika dianggap mapan. Supremasi hukumnya, ekonominya, kekuatan militernya, makanya ditakuti gitu. Tiongkok juga begitu. Tapi sejarahnya lihat, hancur banget. Diskriminasi kulit hitam dan seterusnya. Kolonialisme, perbudakan gitu. Nah itu yang harus diakui sebagai bagian dari sikap kita untuk jujur pada sejarah.
Kalau kita hanya mengedepankan kita hebat di masa lalu, dari masa Pitekan Topus Elektrus, waduh jauh banget. Jangan mengagung-agungkan Nah juga. itu kalau hanya mengagung-agungkan, kita nggak dijajah 350 Ada tahun. istilah katanya, negara yang hebat adalah negara yang menghargai sejarah. Menghargai sejarah, tidak meninggalkan sejarah. Kalau kata Mbak Putih mengutip kakeknya gitu. Jadi jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Kok saya jasnya hitam? Itu bukan jas jaket. Coklat. Jangan-jangan saya dinitikan sama parcok nanti. Coklat soalnya. Artinya gini Bung, gini loh, yang yang mengkhawatirkan itu kan satu, kalau ini jadi sejarah resmi, narasi tunggal, itu satu. Kedua, kalau ini jadi bahan indoktrinasi di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, padahal ada satu misalnya transformasi sejarah yang mungkin akan dihilangkan, katakanlah reformasi 98 gitu loh. Nah, apakah ini tidak berbahaya untuk dalam tanda kutip gitu ya, masa depan bangsa kita kalau kita belum apa-apa sudah memaksa bangsa sendiri untuk amnesia dengan orang sejarahnya. tidak akan lagi percaya pada reformasi. Karena kalau percaya pada reformasi akan dianggap menentang pemerintah. Dengan kata lain, seandainya revisi sejarah ini atau official history yang dibuat oleh pemerintah ini menghapuskan reformasi. Iya, Soeharto jadi pahlawan nasional, nanti Usma dan yang lain-lain, wah ini dianggap penjahat di era itu gitu loh. Garis hitam, wanted. Wah, saya kabur aja dulu dah. Artinya 9 miliar ini hanya untuk memahlawankan Soeharto dan menghapus reformasi seperti itu. Bisa jadi juga terpisah, hanya kebetulan gitu. Saya nggak tahu, itu harus bisa dipastikan. Yang pasti ini seperti berbarengan. Kan tidak mungkin penetapan Soeharto sebagai pahlawan tanpa pendasaran sejarah. Nah, apa sih jasanya Soeharto dalam sejarah? Mana sejarahnya? Nah, ini yang lagi dibuatkan. Jangan-jangan begitu gitu. Kan kalau kita pakai undang-undang tanda gelar jasa gitu kan ada dua prinsip itu. Yang pertama misalnya keteladanan dalam pengertian mencerminkan nilai keadilan, kerakyatan, kemanusiaan. Apakah Soeharto mencerminkan keteladanan itu? Kalau ia mencerminkan keteladanan, kenapa menurut para sarjana ia mengambil alih kekuasaan secara tidak benar sampai mengakibatkan jutaan orang terbunuh? Kalau ia memberikan keteladanan, kenapa kemudian menteri-menterinya mundur di tahun 98 dan mahasiswa dan gerakan reformasi lainnya termasuk gerakan perempuan menjatuhkannya? Yang pertama. Yang kedua adalah integritas moral di dalam undang-undang tanda jasa dan gelar pahlawan itu. Apakah ia mencerminkan sosok pemimpin yang punya integritas moral? Integritas moral kan artinya nilai-nilai moral itu tercermin dalam perkataannya, dalam tindakannya, termasuk kebijakannya. Nah, apa artinya TAP MPR nomor 11 tahun 98? Tentang pemberantasan KKN, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN itu, yang menyebut nama Soeharto. Apa artinya pengadilan yang digelar oleh Gus Dur sebagai presiden? Oh iya kan sudah meninggal, kan otomatis gugurlah tanggung jawab pidananya. Memang, tapi bukan berarti ia tidak pernah terlibat di dalam korupsi itu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Persis. Makin bijak. Nggak ngelantur nih, nggak ngelantur lagi. Nah, ia meninggal, statusnya masih tersangka. Ia memang tidak pernah terbukti bersalah, tapi ia pernah disangka. Dan sudah dalam proses dakwaan sebenarnya. Cuman ia nggak bisa hadir karena kondisi kesehatan. Bukan karena ia tidak bisa dibuktikan. Bukan karena tidak ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, udah pasti dihentikan penyidikannya sedari awal. Nilainya juga besar saat itu 419 juta. Sepersemar itu. Dan setelah meninggal, bahkan pemerintah ketika itu di bawah SBY, melanjutkan gugatan perdata kejaksaan terhadap 7 yayasannya. Hanya 1 yayasan kalau nggak salah yang baru bayar, yang selebihnya belum. Saya kira mesti dicek lagi ya datanya. Tapi itu menunjukkan integritas moralnya pantas dipertanyakan gitu loh. Tadi Bang Usman sempat nyinggung guru sejarah dengan anggaran 9 miliar, sebenarnya kalau buat mereka itu akan lebih bermanfaat sepertinya gitu. Iya, buat guru honorer apalagi. Guru honorer apalagi. Tapi ada disclaimer juga dari pemerintah. Kita melibatkan 113 historian, sejarawan. Dengan keterlibatan 113 historian itu, bisa nggak sebenarnya upaya untuk mengoreksi atau menulis ulang sejarah ini jadi diterima publik jadinya? Berat. Itu tadi saya contoh Guatemala, 700 orang. Yang nulis. Bukan hanya sejarawan.
dari mulai tenaga lapangan yang mengumpulkan data, mewawancarai saksi, mewawancarai pelaku sejarah, mewawancarai korban, mencari arsip. Mencari arsip itu bukan pekerjaan mudah. Ya. Membacanya juga bukan pekerjaan mudah. Misalnya kita bertiga lah disuruh menulis gitu kan, sebuah paper tentang sejarah, taruhlah satu penggalan sejarah saja di era Jepang gitu. Tahun berapa tuh? 44 sampai 46 misalnya gitu. Pasti kita perlu waktu yang cukup lama untuk mencari arsip, mewawancari orang yang masih hidup. Belum lama ini ada buku yang diterbitkan Cobham tentang kutukan emas Papua. Ditulis oleh sejarawan Australia di Brisbane, namanya Greg Paul Grain. Greg Paul Grain itu sampai datang ke misalnya Jepang untuk menemui seseorang, saya lupa namanya, Tajishima atau siapa itu, orang yang sangat dekat dengan Soekarno dan mempersiapkan deklarasi kemerdekaan saat itu. Gitu. Orang yang dilupakan dalam sejarah. Nggak ada, nggak pernah disebut di dalam sekolah-sekolah itu. Tapi dia menyebutkan itu, dan dia menemui orangnya masih hidup di Jepang beberapa tahun silam, nggak tahu sekarang gitu. Terus dia mewawancarai banyak lagi tokoh-tokoh di Amerika ketika itu yang menjadi saksi atau mengetahui, mengikuti perdebatan integrasi Papua ke Indonesia. Bahkan dia menjelaskan bahwa emas di Papua itu bukan hanya menjadi incaran setelah ada Freeport, tapi bahkan berabad-abad sebelumnya itu telah diperdagangkan meskipun dalam skala yang berbeda gitu. Jadi seorang Greg Paul Grain saja menulis buku itu cukup lama. Itu aja soal Papua. Baru Papua itu. Hubungannya dengan pembunuhan Presiden Amerika John F. Kennedy, hubungannya dengan Rockefeller dan kematian anaknya Michael Rockefeller di Asmat misalnya. Menarik itu, perusahaan-perusahaan Belanda, perusahaan patungan atau joint venture yang ketika itu mengincar emas di Papua. Sebelum Allen Dulles, direktur CIA yang dari Amerika terlibat untuk ikut mengincar itu. Sampai terjadinya pembunuhan John F. Kennedy dan penggulingan Soekarno. Penggulingan Soekarno ini sebenarnya rangkaian dari usaha menjatuhkan pemimpin-pemimpin politik yang ketika itu hadir di Asia Afrika. Asia Afrika nggak ada di dalam naskah konsepnya padahal itu penting. Indonesia ini menjadi kecil orientasinya dan seolah-olah hanya urusannya ASEAN gitu, Asia Tenggara 10 negara karena sejarah yang panjang itu. Padahal dulu Indonesia itu memimpin gerakan besar, gerakan Asia dan Afrika. Jadi perjuangan Indonesia itu bukan hanya perjuangan untuk bangsanya sendiri, melainkan untuk Afrika, dunia, untuk bangsa yang terjajah gitu. Jadi sudut pandang Indonesia yang dulu sangat kosmopolitan, sangat global, sangat terbuka, sekarang menjadi seolah-olah kepada diri sendiri. Direduksi. Indonesia sentris saja gitu. Padahal seharusnya jauh lebih terbuka di era sekarang itu. Dan ingat ya, 55 setelah konferensi Asia Afrika, bahkan pada saat konferensi Asia Afrika, Menteri Luar Negeri Cina, Zhou Enlai, itu pesawatnya meledak ketika ia mau coba datang. Untung dia membatalkan penerbangan yang diledakkan itu karena ia sakit. Kemudian Presiden Republik Demokratik Kongo tahun 61, Patrice Lumumba, dijatuhkan juga kepresidenan tahun 61. 64 Presiden Brazil, Gerard, itu juga dijatuhkan. Tahun 65, Indonesia. Tahun 73-74 Salvador Allende di Chile lewat Operasi Jakarta. Operasi Jakarta itu operasi yang dipimpin oleh Jenderal Pinochet, persis seperti operasinya di Indonesia. Jadi kalau bicara sejarah itu bukan hanya Indonesia, rentetannya ya dunia sebenarnya. Makanya nggak cukup kita melihat sejarah Indonesia secara Indonesia sentris. Bagus untuk melibatkan orang Indonesia menulis, jurnalis Indonesia, sejarawan Indonesia, akademisi Indonesia, novelis Indonesia, sastrawan Indonesia. Tapi sejarah yang benar bukan siapa yang menulis, tapi apakah sejarah itu ditulis secara jujur, secara objektif. Iya. Lah menurut Bu Usman, apa yang ditulis kita ini jujur nggak dan objektif nggak? Setidak-tidaknya belum jujur sepenuhnya. Artinya belum lengkap. Belum lengkap apa masih dipoles? Nah, saya nggak tahu. Jangan-jangan ada yang disebut sebagai distorsi sejarah, distorsi narasi jangan sejarah. Ada distorsi. Nah, kalau distorsi sejarah itu terjadi, maka yang terjadi adalah manipulasi kebenaran sejarah. Padahal sejarah itu harus dilihat secara objektif dan penting. Kalau kata Sujat Moko, bangsa Indonesia ini ya sudah lama terjebak ke dalam kesadaran magis, kesadaran yang irasional, yang hanya mengandai-andai berdasarkan kepercayaan mistis gitu ya. Yang kita perlu bangun adalah kesadaran historis gitu. Kesadaran historis itu adalah kesadaran untuk melihat peristiwa hari ini dalam hubungan sebab akibatnya dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Kenapa ada ASEAN? Salah satunya karena dunia, termasuk terutama Amerika, merasa terancam dengan Asia Afrika.
Sehingga ia bermanuver selain yang tadi saya mau teruskan itu setelah Chile, Argentina itu yang dikudeta dan seluruhnya operasi-operasi militer yang banyak disponsori oleh CIA saat itu gitu. Jadi pemimpin-pemimpin Asia Afrika ketika itu dijatuhkan. Nah setelah itu kemudian dibangun wadah yang baru yaitu ASEAN yang secara ekonomi mengikuti politik ekonominya Amerika. Skupnya lebih kecil. Maksudnya ASEAN ini itu proksinya Amerika. Saya kira iya. Baca aja sejarah-sejarah yang bicara tentang ASEAN misalnya. Jadi ASEAN seharusnya bukan sebagai kebanggaan, justru itu suatu kemunduran di dalam politik luar negerinya Indonesia. Karena mempersempit cara pandang, sehingga kita menjadi bangsa yang seringkali dicekoki dengan nasionalisme, NKRI harga mati, Indonesia bangsa yang hebat, asing waspadai gitu. Jadi bangsa yang xenofobia, bangsa yang chauvinistik gitu, bangsa yang punya nasionalisme yang agresif gitu. Itu mirip seperti Hitler kan, gitu. Dengan nasionalisme agresifnya Hitler gitu. Tapi ekspansionis di Afrika, di Eropa. Hari-hari ini sih juga penasaran. Reaksi Jokowi sama isu ini apa ya? Apa? Kira-kira reaksi Jokowi kira-kira sama isu ini gimana? Jokowi lagi pusing. Nah, itu ada pelaku sejarah tuh, John Muhammad tuh. Jokowi suka kan, karena dia masuk dalam satu babak pembabakan di sejarah itu. Makanya, gitu loh. Cuman pertanyaannya apa yang mau dimasukin kan? Apakah SMK masuk? Misalnya? Pak Jokowi bukan saya. Nggak, soalnya saya juga bertanya-tanya, ada nggak perannya Jokowi dalam upaya pengulisan ulang sejarah itu menurut Bung Usman? Ya jangan saya tanya saya. Kira-kira, memang ini rezimnya Prabowo, tapi itu kan jawaban Jokowi tadi. Ini kan rezimnya. Kok tanya saya? Kok tanya saya? Gini kurang gini. Iya. Saya. Apanya? Gitu kalau pas yang mana? Kalau Jokowi kan biasanya. Sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Nah kira-kira ini kan pemerintah rezim sekarang ini kan katanya keberlanjutan dan kayaknya sulit untuk memisahkan dengan posisi Pak Jokowi yang sebelumnya juga menjabat sebagai presiden. Ya, ada nggak sih sedikit banyak gitu kira-kira pengaruhnya? Di era Jokowi lah Indonesia memasuki belokan otoritarian. Itu banyak yang mengatakan demikian dan kita merasakan indikasinya apa? Merosotnya kualitas kebebasan berekspresi. Jurnalis diintimidasi, dikriminalisasi, atau ada koersi ekonomi lewat pemangkasan iklan dan seterusnya. Aktivis dikriminalisasi, didoxing, dihacking, diretas, gitu. Atau ada juga yang ditangkap, dikriminalisasi. Oposisi juga demikian. Dan yang kedua, selain kebebasan berekspresi yang merosot secara drastis, adalah ketiadaan oposisi di parlemen. Dan Jokowi beberapa kali mengatakan, Indonesia ini demokrasi tidak mengenal oposisi. Persis seperti Presiden Soeharto pernah katakan. Indonesia itu demokrasi Pancasila, tidak mengenal oposisi. Padahal demokrasi tanpa oposisi bukan demokrasi. Autokrasi. Dan persis 1 bulan lalu, Fidem Institute ini sebuah lembaga yang membuat laporan tahunan tentang kondisi demokrasi di seluruh dunia. Dan udah 100 tahun lebih dia bikin. Freedom House. Bukan Freedom House, namanya Fidem. Freedom Institute. Bukan, Fidem Institute, bukan Freedom. Oh, bukan Freedom. Kalau Freedom House, lain lagi. Freedom Institute, apalagi? Itu punya Bakri. Itu teman-temannya Mustaqim lah. Nah, jadi Fidem menggolongkan Indonesia dan mengatakan untuk pertama kalinya sejak pemilu 99, Indonesia tergolong electoral autocracy. Tergolong otoritarianisme elektoral. Artinya pemilu tahun 99 dianggap demokratis, 2004 masih, 2009 iya, 2014, 2019 iya, 2024 mungkin itu pemicunya. Sehingga Indonesia dianggap tidak lagi punya integritas dalam pemilunya. Dan itu tercatat di dalam concluding observation-nya Komite Hak Asasi Manusia PBB. Ini komite yang mengawasi pelaksanaan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Gitu. Tapi kan kalau kata itu kontribusi Jokowi maksud saya. Itu kontribusi Jokowi di situ. Membuat pemilu menjadi tidak berintegritas lagi, hanya untuk mememenangkan anaknya dan penerusnya. Tapi itu bagian dari sejarah loh di masa yang akan datang. Harus ditulis. Kenapa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan siapa penanggung jawabnya gitu. Jadi kebenaran sejarah, kebenaran fakta, kebenaran penanggung jawab dan kebenaran motif. Pertanyaan kan seperti itu gitu loh. Sejauh mana sejarah yang akan ditulis ulang
ini jujur gitu loh. Tidak hanya bicara soal mengglorifikasi misalnya apa pemimpin-pemimpin Indonesia misalnya, tapi juga jujur terkait dengan ya bahwa masing-masing pemimpin itu punya kekurangan sehingga bangsa ini bisa belajar gitu loh dari situ. Nah, kalau mau diletakkan di dalam kerangka transisi politik, maka ini bukan soal elit-elit saja, bukan soal tokoh-tokoh saja. Itu sejarahnya jadi sejarah elit. Ini kan sejarah bangsa yang mau ditulis kan, artinya bukan hanya para elitnya, tapi juga aktor-aktor di akar rumput gitu. Nah, makanya penting untuk meletakkan penulisan ulang sejarah itu sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tim penyelesaian pelanggaran HAM yang pernah diumumkan pada tahun 2023. Nah, kalau atau 2022 akhir. Atau setidaknya rekomendasi itu menjadi part of apa secara ulang akan ditulis oleh Kemendikbud hari ini gitu loh. Artinya mereka membuat itu kan dapat khusus yang soal pelanggaran HAM segala macam kan. Tinggal aja dimasukkan di situ kan apa di including apa. Ya, masalahnya kan dia menulis itu berdasarkan metodologi seperti apa. Nah, kita sampai ke metodologi sekarang. Apakah metodologinya hanya berdasarkan referensi-referensi sekunder? Ngapain referensi sekunder ditulis ulang lagi? Orang bisa baca langsung. Nah, kalau primer maka jalannya harus melibatkan partisipasi publik. Afrika Selatan itu memperdengarkan cerita-cerita orang yang pernah menjadi saksi sejarah, korban sejarah, dan seterusnya. Guatemala juga lagi-lagi begitu. Argentina dengan CONADEP-nya dipimpin oleh seorang novelis, sastrawan, juga demikian. Sehingga narasi sejarah yang tertulis itu benar-benar bersumber dari sumber-sumber primer, sumber utama, sumber langsung, first hand. Bukan lagi dari orang kedua atau dari media misalnya gitu, bukan, kan beda sekali gitu. Pertanyaannya kan seperti ini, Bung. Apa banyak orang yang tadi Bung Usman mengatakan satu bahwa sejarah seringkali adalah cerita tentang penguasa atau sejarah itu adalah cerita tentang tergantung siapa yang apa menuliskan dan bahasanya itu adalah apa penguasa di era itu satu. Terus dirimu mengatakan bahwa bangsa-bangsa di dunia apa seringkali apa mengalami fase otoritarian misalnya atau fasisme itu diawali dengan penulisan sejarah. Artinya apakah ketika proyek ini dilakukan dan berlanjut, artinya Indonesia sedang menuju ke sana? Sudah jelas, sudah jelas. Ciri-ciri dari pemerintahan fasis adalah ada 3 setidaknya. Pertama, dia memiliki sistem pemerintahan yang terpusat. Otoritarianisme adalah ciri utama dari fasisme. Yang kedua adalah militerisme. Pemerintahan yang dikelola dengan cara-cara militer, dengan melibatkan dominasi militer. Yang ketiga adalah dibangun didasarkan pada nasionalisme yang berlebihan, dengan ultranasionalis. Kebanggaan pada bangsa secara berlebihan. Itu kalau kata temanku Jogja namanya nasionalisme kebo gitu. Ya gitulah, nasionalisme yang agresif kalau di literatur. Jadi nah 3 ciri itu yang saya kira harus dihindari kalau Indonesia ingin membangun narasi sejarah yang lebih demokratis, lebih adil, lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi gini Bung Usman, pertanyaannya ini ada pertanyaan. Pertanyaannya apakah Bung Usman ini kan udah apa proses DPR udah setuju nih, udah ketok palu, udah ketemu kemarin di Kemendikbud, artinya prosesnya akan berjalan. Nah pertanyaannya apakah Bung Usman dan kawan-kawan di aksi ini siap apa dicap sebagai radikal dan bid'ah gitu ya ketika mengkritisi dan membuat narasi sejarah baru? Jawabannya kita tunggu di edisi Lanturan berikutnya. Insya Allah. Insya Allah. Emang masih ada. Insya Allah.